Selamat siang, saudara-saudara yang ada di tanah air atau di luar Nusantara, di luar Indonesia. Ini saya dari Tokyo, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kehidupan, arti kehidupan, apa itu kehidupan, apalah itu. Yang pasti, saya akan mencoba menjelaskan sedikit arti kehidupan secara global. Dari hasil meditasi saya selama 25 tahun, meskipun saya tidak pernah mendapatkan hal-hal atau secara apa yang ada di YouTube, banyak di YouTube orang bisa melihat sinar, bisa melihat cahaya, bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau apapun. Saya itu nggak pernah melihat apa-apapun, tidak pernah melihat cahaya, tapi yang pasti saya bisa merasakan orang-orang yang mempunyai sifat negatif atau sifat baik itu kita bisa merasakan aura yang mereka punya gitu. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan orang yang mempunyai aura baik ataupun aura jelek, apapun itu, ya cuma kita mengartikan atau membiasakan dengan orang-orang atau sifat-sifat mereka yang selama ini baik atau orang-orang yang mengganggu kita. Jadi kita mentelaah sifat-sifat itu semua. Jadi secara gampangnya kehidupan itu banyak arti. Saya akan menjelaskan dalam skema yang saya dapatkan dari penalaran saya sendiri. Jadi saya punya pendapat sendiri untuk kehidupan itu secara global atau secara dasar. Saya terjemahkan dalam ulasan dengan video singkat ini. Jadi saya mendapatkan urutan-urutan seperti A, B, C, D. Kalau Anda yang pernah belajar atau mengetahui atau pernah bekerja di manajemen atau di perhotelan atau di perusahaan apapun itu, Anda sudah punya knowledge. Mungkin Anda punya urutan-urutan apa yang dimaksud dengan making it right itu. Making it right adalah bagaimana kita memecahkan masalah kalau ada tamu yang komplain, tamu yang punya masalah gitu. Kita akan menuju ke slide berikutnya yang akan saya jabarkan di kertas. Saya akan tulis di kertas apa itu. Making it right. Nah, ini dalam manajemen perhotelan atau dalam perusahaan kita mengenal yang namanya making it right. Nah, di dalam making it right ini ada step-step yang kita lakukan di dalam memecah masalah. Jadi stepnya itu kita bagi menjadi kita urutkan dari A. Nah, A itu adalah sama dengan apologize. Ya. Nah, apologize. Nah, kalau saya uraikan di sini, apologize itu adalah kita meminta maaf kepada tamu ya kalau ada masalah. Jadi apologize itu secara empathy. Ya, apologize yang benar-benar apologize. Nah, yang ke B itu be listening. Nah, itu mendengarkan apa keluhan tamu. Ini kan pas kita dengarkan dengan serius, jangan ada jeda. Jadi kita tidak boleh ngasih feedback dulu, dengarkan secara seksama. Itu yang kedua. Terus yang tiga, yang C itu setelah kita mendengarkan dan kita
harus cek ya, ceknya. Jadi cek apa itu benar kan, apakah tidak, dan terus kita membicarakan dengan tamu. Nah, terus cek, atau kita juga bisa juga choice. Nah, setelah mendengarkan, cek, dan kita mencari masalahnya di mana gitu, dan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah itu dengan pilihan-pilihan yang telah kita miliki. Nah, kita ke D itu discussion. Jadi kita merembukkan dengan tamu, karena masalah ini saya akan menyelesaikan dengan yang ini, dengan ini. Nah, terus setelah kita discuss dengan tamu, kalau tamu setuju, nggak setuju, kalau setuju dilanjutkan, kalau tidak setuju cari pilihan yang lain. Nah, selanjutnya ada di E. Di sini di evaluation. Ya, di evaluasi. Setelah discuss, evaluasi, diterjemahkan, dan di explain. Explain itu maksudnya kita setelah discussion itu kita evaluasi dan explain. Jadi kita menjelaskan, saya akan melakukan ini untuk masalah yang Anda punya. Kalau Anda setuju, setelah discussion setuju, kita evaluasi dan masalah itu dilanjutkan. Apakah Anda setuju? Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan step-step ini. Kalau mereka setuju, dilanjutkan. Setelah ini semua selesai, maka yang F terakhir adalah follow up. Ya, follow up. Jadi follow up ini step-stepnya kalau kita menyelesaikan masalah di perusahaan. Nah, sekarang saya akan membawa step-step ini ke sifatnya spiritual. Nah, kalau ke spiritual, saya membawanya ke, artinya ini step-stepnya sama, spiritual ya. Kalau spiritual, kemana lari ya? Spiritual ini kayaknya mirip-mirip sekali cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Nah, kalau saya bawa ke spiritual itu yang E. Kalau orang Hindu atau Buddha, mereka mengetahui adanya Atman, roh, jiwa, apalagi soul, bahasa Inggrisnya soul ya. Ini Atman itu energi kita hidup, energi kehidupan yang ada di dalam tubuh manusia atau dalam kehidupan di dunia nyata, atau kita bisa juga bilang rohnya binatang atau tumbuh-tumbuhan, semua ada roh. Soalnya yang ada kehidupan itu ada roh. Terus yang nomor B, birth. Kita tuh lahir. Kelahiran ya. Lahir. Nah, lahir. Setelah kita lahir,
Atman itu ditunjuk, umpamanya kalau kita orang yang beragama akan mengenal adanya Tuhan. Jadi Atman itu adalah buatan Tuhan. Jadi Atman itu ditunjuk oleh Tuhan lahir ke bumi ini untuk belajar sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya, belajar. Setelah belajar kita dites untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Makanya kita ada di C. Sekarang C itu choice. Ya, hidup. Jadi kita tuh setelah lahir kita hidup, choice, pilihan. Hidup itu sama pilihan. Hidup itu sama dengan pilihan. Jadi setelah kita hidup, kita memilih sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi belajar. Setelah kita belajar, kita diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah, itu masalah kehidupan. Jadi sifat-sifat yang dikasih sama Tuhan itu sifat baik, sifat buruk, sifat jahat, apapun sifat itu sama, tidak ada baik, tidak ada yang buruk, semuanya sama. Kalau dalam bahasa Bali dibilang ruwa bineda. Jadi kita itu ada di C sekarang kalau kita ada hidup di dunia ini, itu maksudnya. Jadi pilihan-pilihan yang ada di dunia ini diharapkan bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena kita itu berada di C, jadi ini sebuah tes. Apapun yang Anda pilih, diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan, ada di semasa yang ada di dunia ini. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, setelah kita umurnya yang telah ditentukan, kalau kita percaya umurnya, ya karena kehidupan itu adalah hanya sebatas waktu dan energi dan waktu dalam suatu ruang tertentu yang telah dibatasi. Nah, apapun yang Anda lakukan, sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya manusia ada di dunia ini, kalau kita mati itu, kita akan tidak membawa apa-apa kalau sudah roh kita itu sudah tidak terikat dengan badan lagi. Nah, karena kita berada di badan, karena kita ada di dunia, roh itu tidak bisa melakukan aktivitasnya di dunia kalau kita tidak dikasih badan. Makanya kita itu lahir dengan berbadan. Jadi, karena banyak hal-hal yang rumit yang telah kita alami, maka kita itu tidak mengetahui jiwa kita yang sebenarnya. Jadi kita itu jiwa atau roh atau atman yang kita bilang itu tertanam jauh di badan kita. Jadi kita tidak mengetahuinya secara jelas. Nah, akhirnya kita dengan sifat-sifat yang dikasih sama Tuhan, sifat loba atau sifat apapun, itu yang kita kasih, yang dikasih itu untuk memperpanjang kehidupan kita atau apa yang namanya? Artinya kita bisa hidup lebih lama gitu. Cuma kita sifat-sifat loba yang kita punya, bekerja sekuat tenaga untuk mencari uang, apapun itu adalah cuma untuk memperpanjang usia kita, itu aja. Yang lain tidak ada. Jadi setelah C, selanjutnya kita ke D. Death. Kematian. Mati ya. Nah, setelah mati kemana kita pergi? Orang tidak tahu kemana kita akan pergi, kecuali orang yang punya spiritual yang tinggi, para yogi yang mempunyai spiritual tinggi, dia sudah mengetahui kemana kita mati, kemana jiwa, roh atau atman kita setelah mati. Nah, setelah mati apa yang terjadi? Kita ke E.
evaluasi, evaluation, evaluasi ya, atau review dalam perusahaan direview. Yang telah mati, atman atau roh, jiwa atau soul yang kita punya itu akan kembali ke asalnya. Nah, dievaluasi sama Tuhan atau wakil Tuhan yang telah ditugaskan untuk mengevaluasi apakah kita sudah berhasil selama kehidupan di dunia ini. Nah, ini semua yang ada di sini itu hanya renungan yang saya dapatkan setelah lama bermeditasi. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, setelah direview, kalau kita itu sudah berhasil, kita bisa hidup di dunia lain yang namanya nirvana. Ini dalam ajaran Buddha. Kalau nirvana itu adalah tempat suci, tempat yang paling tinggi. Setelah kita moksa, kalau kita berhasil, kita pergi ke nirvana atau tempat yang yang tersuci di jagat maya ini, di jagat raya ini, dan di sini kita hidup. Jadi kita tidak usah hidup kembali. Nah, ini tempatnya atman atau roh-roh yang jiwa atau soul yang sudah bersih. Jadi kalau sudah di nirvana, kita tidak bereinkarnasi. Nah, ini umpamanya Sang Buddha, Nabi Muhammad atau Sang Siwa. Nah, ini tempat-tempat yang suci atau atman-atman yang sudah moksa. Jadi jiwa-jiwa yang sudah bersih, yang tidak kembali lagi ke dunia ini. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan atau tugas-tugas yang ada di dunia yang ditugaskan oleh Sang Pencipta, jadi kita itu harus kembali lagi ke dunia ini. Nah, selanjutnya follow up. Nah, yang di sini itulah yang disebut reincarnation. Tulisnya reinkarnasi. Jadi kita hidup kembali ke dunia ini untuk melanjutkan tes-tes yang telah diberikan. Jadi kalau kita tidak berhasil dengan tes-tes itu, kita tidak bisa hidup di nirvana, di alam yang kekal itu. Ya, itu penjelasan saya tentang kehidupan di dunia ini. Jadi ada step-stepnya A, B, C, D, E, F. Ya, jadi A itu atman, roh, jiwa, soul atau apapun. B itu birth. Jadi kita lahir. Setelah lahir ada di C. Jadi kita itu ada di C, choice, pilihan. Jadi kita harus benar-benar menggunakan pilihan itu untuk menyelesaikan masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah apapun itu. Ini adalah hidup, ini adalah pilihan. Ya, kita pilihan ke baik, ya hasil baik. Ada pilihan ke jelek, hasil jelek. Itu yang disebut dengan karma. Kalau karma kepala itu hasil dari perbuatan. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan pilihan ini dengan baik, jadi dalam kehidupan yang ke depan, kalau kita mati, kalau hidup ke reinkarnasi lagi, kita akan lebih jelek. Jadi sifat karma yang jelek itu harus diperbaiki. Selama kita tidak bisa memperbaiki karma kita itu, kehidupan kita itu tidak akan pernah berhasil atau tidak bisa dibilang tidak akan bahagia. Ya, kalau orang bahagia itu dia tahu menggunakan apa adanya. Ya, jadi situasi sekarang itu dia bisa menggunakan, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan yang akan datang. Jadi gunakan sesuatu yang ada, tetap bahagia. Nah, D itu death, kematian. Nah, E kita ulas lagi ya. E itu evaluasi.
Nanti kita setelah mati, kita dievaluasi apakah kita berhasil atau tidak. Kalau tidak, kita ke follow up, reinkarnasi lagi. Nah, itu siklus kehidupan manusia, binatang, atau apapun itu. Ya, hanya sekian. Kalau Anda senang dengan video ini, silahkan komen di bawah ini, dan sampai ketemu di ulasan yang berikut. Terima kasih atas mendengar dan melihat produk video ini. Kalau bisa, tolong di subscribe dan di share. Baik, terima kasih. Namaskaram.